Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Lahan Basah Buatan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizky Mawaddah sebagai moderator dan anggota lainnya ada Ainun Jariyah, Anggri Andini, dan Nur Fitriah. Terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Maulana Halid Ripani dan Ibu Saukina. Amazing! Nah, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan apa itu lahan basah buatan. Lahan basah buatan adalah suatu ekosistem lahan basah yang terbentuk akibat intervensi manusia baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Lahan basah buatan yang pembentukannya disengaja biasanya dibuat untuk memenuhi berbagai kepentingan tertentu, misalnya untuk meningkatkan produksi lahan pertanian dan perikanan, pembangkit tenaga listrik, sumber air, atau untuk meningkatkan keindahan bentang alam bagi keperluan pariwisata. Sedangkan lahan basah buatan yang pembentukannya tidak disengaja umumnya memiliki tujuan pemanfaatan yang kurang jelas. Misalnya, genangan air yang terbentuk di lahan-lahan bekas kegiatan tambang. Dalam perkembangannya, lahan basah buatan dapat mengalami suksesi sehingga tampak seperti ekosistem alami. Nah, lahan basah buatan ini ada kolam, waduk, sawah, tambak, danau buatan atau bendungan, situ, dam, embung, telaga, irigasi, dan kanal. Nah, yang pertama ada kolam. Kolam merupakan suatu perairan buatan yang luasnya terbatas dan sengaja dibuat manusia agar mudah dikelola dalam hal pengaturan air, jenis hewan budidaya, dan target produksinya. Kolam selain sebagai media hidup ikan juga harus dapat berfungsi sebagai sumber makanan alami bagi ikan. Artinya kolam harus berpotensi untuk dapat menumbuhkan makanan alami. Yang selanjutnya ada ciri fisik, biologi, kimia kolam. Yang pertama yaitu ciri fisiknya adalah habitatnya hidup berbagai jenis hewan dan tumbuhan air. Ciri biologinya adalah sumber plasnutfah. Yang ketiga yaitu ciri kimianya yaitu adalah sumber airnya yang sebagai budidaya ikan. Selanjutnya ada flora dan fauna. Flora dan faunanya itu ada yang di fauna ada eceng gondok, kiambang, teratai, tanaman soka, bunga trompet kuning. Sedangkan di faunanya ada ikan mas, tawes, gurame, tambakan, nila, sepat siam, lele, patin, merpati, dan semut rangrang. Yang keempat adalah manfaat ekonomis kolam. Yang pertama, menghasilkan berbagai sumber daya alam bernilai ekonomis, meningkatkan perekonomian masyarakat sebagai sarana pariwisata dan rekreasi. Nah, ini gambar flora dan faunanya. Nah, yang selanjutnya ada potensi peluang, tantangan, dan ancaman kolam, yaitu yang pertama mendirikan usaha perikanan air tawar menjadi salah satu lahan usaha dengan prospek yang cukup menjanjikan. Yang kedua ada potensi kolam, yaitu yang dimiliki pada kawasan kolam yang di samping memiliki nilai unggul karena dapat secara sinergi menggerakkan pembangunan ekonomi dan pemrograman pengadaan pangan untuk masyarakat. Pemanfaatan kolam perikanan untuk fungsi imbuhan air tanah. Selanjutnya ada ancaman bagi kawasan kolam, yaitu pembukaan lahan secara membabi butanya tentu akan berpengaruh dan menjadi ancaman terhadap ketersediaan air untuk usaha perikanan. Selanjutnya ada tantangan bagi kawasan kolam, yaitu keterbatasan
lahan yang memadai menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh para pembudidaya ikan kolam untuk meningkatkan hasil produksinya. Nah, yang keenam ada pengelolaan dan konservasi kolam. Pengelolaan kolam untuk budidaya ikan ini lebih jelasnya akan disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan dasar kolam budidaya ikan dilakukan pada kolam tradisional dan kolam semi intensif di mana dasar kolam berupa tanah. Yang kedua, pengeringan dasar kolam sangat dibutuhkan oleh ikan agar bakteri pembusukan yang dapat menyebabkan ikan sakit, racun sisa dekomposisi selama budidaya terbuang. Yang ketiga adalah perbaikan pematang kolam budidaya ikan bertujuan untuk mencegah kebocoran kolam. Yang keempat, pengapuran kolam budidaya ikan. Yang kelima, pemupukan kolam budidaya ikan. Yang kelima, pengairan kolam budidaya ikan. Selanjutnya ada konservasi kolam. Setelah kolam jadi, hal penting yang harus diperhatikan adalah dasar kolam, tanah bagian atas atau tanah humus yang telah dikumpulkan pada saat permulaan pembangunan kolam dikembalikan ke dalam kolam. Sebelumnya, dasar kolam diolah terlebih dahulu dengan mencangkul sedalam 10-15 cm. Lapisan tanah lumpur ini berguna untuk menahan air dan juga sebagai media jasad-jasad renik perikanan. Yang selanjutnya ada waduk. Waduk dibangun untuk beberapa kebutuhan, diantaranya untuk irigasi, penyedia energi listrik, penyedia air minum, pengendali banjir, rekreasi, perikanan, budidaya dan tangkap serta transportasi. Waduk dibangun dengan cara membendung aliran sungai sehingga air sungai tertahan sementara dan menggenangi bagian daerah aliran sungai, yaitu das. Waduk dapat dibangun baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Ciri fisika, kimia, biologi waduk, yaitu ciri fisiknya, beberapa tujuan yang melandasi dibangunnya waduk dan bendungan adalah untuk tujuan pengairan atau irigasi, untuk pemenuhan kebutuhan air minum ataupun sarana rekreasi. Ciri lainnya dari waduk dan bendungan adalah dapat membendung aliran sungai. Aliran sungai yang dibendung ini akan memenuhi cekungan sehingga terbentuklah danau buatan. Danau buatan ini biasanya dikelilingi oleh tembok sehingga terlihat lebih modern dibandingkan danau alami serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang menjadi tujuan dibentuknya danau tersebut. Itulah beberapa ciri fisik danau buatan atau yang disebut dengan waduk. Selanjutnya ada ciri kimia waduk. Oksigen terlarut adalah faktor penting dalam menetapkan kualitas air yang polusi organiknya sangat tinggi, memiliki sedikit oksigen terlarut. Suhu mempengaruhi proses anabolisme dan katabolisme ekosistem perairan danau. Peningkatan suhu mengakibatkan proses metabolisme berlangsung semakin cepat. Dengan demikian pula semakin cepat. Selanjutnya ciri biologi. Waduk menerima masukan air secara terus-menerus dari sungai yang mengairinya. Air sungai itu mengandung bahan organik dan anorganik yang dapat menyuburkan perairan. Suatu perairan yang mengandung banyak unsur hara atau nutrien dapat mendukung kehidupan organisme air, terutama fitoplankton. Nah, ini ada flora dan faunanya. Selanjutnya ada vegetasi penyusun waduk.
Ekosistem waduk dan bendungan dihuni oleh berbagai jenis fauna, baik yang bersifat permanen. Seluruh siklus hidupnya dihabiskan dalam ekosistem waduk dan bendungan, maupun yang bersifat sementara. Hanya sebagian siklus hidupnya berada dalam ekosistem waduk dan bendungan, misalnya untuk beristirahat, mencari makan, dan berkembang biak. Ikan bentos, zooplankton, serangga, dan burung air merupakan kelompok-kelompok fauna yang hidup atau terkait dengan keberadaan ekosistem waduk dan bendungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu potensi, peluang, ancaman, dan tantangan waduk. Yang pertama yaitu potensi dari kawasan waduk, yang mana potensi yang dimiliki waduk sangatlah banyak. Adapun dalam hal ini, waduk yang akan kami jelaskan yaitu Waduk Riam Kanan yang berada di Kecamatan Araneo, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Tujuan dari dibangunnya waduk ini adalah untuk pembangkitan listrik tenaga air untuk menerangi wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Namun selain kegunaannya untuk listrik, banyak juga potensi lainnya. Kemudian yang kedua yaitu peluang. Nah, yang mana peluang dari Waduk Riam Kanan ini dapat dijadikan sebagai tempat untuk membuka usaha. Peluang usaha yang terdapat di Waduk Riam Kanan diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, usaha sewa kelutuk. Yang kedua, usaha parkir. Yang ketiga, usaha tarif masuk wisata, objek foto, dan objek menuju bukit. Dan yang keempat, usaha berjualan atau warung. Dan yang kelima yaitu usaha yang biasanya menggunakan metode hampang dan metode keramba. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah ancaman bagi kawasan Waduk Riam Kanan. Menjadi ancaman Waduk Riam Kanan ini yaitu pada waktu kemarau, yang mana ketika terjadi kemarau maka air Waduk Riam Kanan akan menyusut. Hal ini akan membuat para pemancing dan pembudidaya ikan cemas. Untuk pemancing maka cukup kesulitan untuk mendapatkan ikan, sedangkan untuk pembudidaya ikan khawatir ikannya akan mati. Kemudian ada pun ancaman lain yaitu pada waktu air Riam Kanan itu naik, yaitu musim hujan, kemudian tidak diimbangi oleh pasukan dari mengalir derasnya Riam Kanan, maka bisa menyebabkan musibah mati ikan massal. Adapun yang keempat yaitu tantangan bagi kawasan Waduk Riam Kanan. Nah, yang mana keberadaan keramba apung di Waduk Riam Kanan memang berpengaruh dengan banyaknya ditemukan sampah-sampah plastik pembungkus ikan. Untuk itu, solusi yang tepat nantinya setiap keramba disediakan tempat pembuangan sampah agar tidak dibuang sembarangan, sehingga nanti setiap saat dan periodik bisa diangkut untuk dibuang ke tempat pembuangan sampah. Kemudian yaitu adanya fungsi dan manfaat waduk. Yang pertama yaitu fungsi ekologis waduk. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Dapat menampung air, mencegah bencana banjir, dan menanggulangi kekeringan. Adapun untuk mengatur iklim mikro serta habitat terbagi berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Kemudian manfaat ekonomis waduk. Yang pertama yaitu menghasilkan berbagai jenis sumber daya hayati bernilai ekonomis. Yang kedua, menampung air irigasi. Yang ketiga, penghasil energi. Yang keempat, sarana transportasi, rekreasi, dan olahraga. Yang kelima yaitu manfaat sosial dan budaya waduk. Selanjutnya yaitu pengelolaan dan konservasi waduk. Nah, di mana pengelolaan kawasan waduk ini yang pertama yaitu penanganan sedimentasi, yang kedua pengelolaan sumber daya air waduk.
Selanjutnya yaitu konservasi kawasan waduk. Nah, yang pertama yaitu ada penanganan konservasi yang dilakukan dalam dua jenis, yaitu konservasi non-struktural dan konservasi struktural. Penanganan konservasi secara non-struktural yaitu kondisi vegetasi sangat mempengaruhi tingkat erosi yang terjadi pada waduk. Maka dari itu perlu adanya penanaman pohon. Di samping itu, konservasi juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat di sekitar waduk, sehingga diperlukan peran masyarakat dalam menjaga dan merawat pohon yang ditanam tersebut agar tetap lestari. Sedangkan yaitu penanganan struktural. Penanganan struktural berupa penanganan sedimen yang dilakukan secara struktural untuk menangani sedimen waduk secara efektif dan efisien, mengingat kondisi waduk yang telah memasuki fase kritis. Nah, selanjutnya yaitu lahan basah buatan berupa sawah. Nah, yang mana definisi sawah itu sendiri yaitu lahan basah buatan yang dibatasi oleh pematang atau galengan yang digunakan untuk menanam padi dan dialiri dengan pengairan teknis, tada hujan, atau pasang surut. Ekosistem sawah selalu digenangi air dalam periode tertentu dan dibentuk berpetak-petak. Lahan sawah merupakan lahan yang dikelola untuk budidaya tanaman padi sawah dengan cara melakukan penggenangan air selama atau sebagian dari masa pertumbuhan, khususnya tanaman padi. Kemudian adapun ekosistem sawah, di mana sawah merupakan salah satu ekosistem perairan tergenang, sehingga keanekaragaman hayatinya hampir menyerupai ekosistem perairan tergenang lainnya seperti danau, rawa, air tawar. Keberadaan flora dan fauna sawah umumnya sangat terbatas karena fungsi umumnya sawah sebagai lahan budidaya tanaman padi. Adapun ekosistem sawah ini memiliki keanekaragaman fauna yang cukup tinggi. Berbagai jenis fauna ini ada yang merupakan penghuni asli habitat sawah dan ada pula yang sengaja diintroduksi manusia untuk keperluan budidaya. Fauna yang biasa ditemukan di ekosistem sawah antara lain ikan, amfibi, serangga, keong emas, reptil, unggas, dan mamalia. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri fisika, kimia, biologi di kawasan dan interaksinya. Adapun ciri fisik sawah yaitu merupakan lahan pertanian yang memiliki fisik permukaan rata, berair, dan umumnya ditanami padi, palawija, atau tanaman lainnya. Kondisi tanah berlumpur dan subur dengan ketebalan antara 18 sampai 22 cm. Lalu bagian bawahnya harus memiliki lapisan tanah yang keras hingga sekitar 30 cm dari permukaan tanah sehingga genangan air dapat tertampung. Yang kedua yaitu ciri-ciri kimia sawah. Yang mana sawah merupakan penggunaan tanah secara terus-menerus tidak menyebabkan reaksi tanah menjadi semakin masam, di mana penggenangan menyebabkan terjadinya konversi pH tanah menuju netral. Pada permukaan genangan tersebut ditemukan lapisan tipis yang tetap teroksidasi berwarna kecoklatan karena difusi oksigen dari udara atau fotosintesis alga. Yang ketiga yaitu ciri-ciri biologis sawah, yang mana sawah tanah merupakan tempat hidup berbagai kehidupan tumbuhan, hewan, dan jasad renik atau mikroba. Berbagai jenis mikroorganisme tanah yang menguntungkan bagi tanaman. Mikroorganisme penambat N, penambat P, dan penambat agregat tanah
dapat dikemas sebagai salah satu pilar nutrisi tanaman. Adapun flora dan fauna yang ada di sawah. Yang pertama yaitu floranya. Di dalam persawahan ditemukan adanya tanaman kangkung, genjer, eceng, semanggi, tanaman suket belungan, nila, dan tawes. Adapun juga patiul atau ginger awak pakurawan, puteri malung, dan pohon pisang, tanaman padi itu sendiri. Kemudian adapun faunanya yang ada di sawah antara lain yaitu sepat siam, kepala timah, sepat rawa, belut, lele, gabus, capung badak, ikan betok atau papuyu, ikan gabus atau haruan. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat sawah. Yang pertama yaitu habitat berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Yang kedua, pengendap lumpur dan zat hara yang terbawa air. Yang ketiga, sumber plasma nutfah. Adapun manfaat sawah yaitu walaupun sawah pada dasarnya sengaja dibuat manusia untuk budidaya tanaman padi yang merupakan penghasil beras atau makanan pokok sebagian besar masyarakat di Indonesia. Namun, sawah juga dapat ditanami tanaman ekonomis jenis lain seperti kangkung, genjer, yang juga dikonsumsi manusia yang menggunakan sistem tumpeng sari. Yang kedua yaitu kegiatan bersawah di beberapa daerah telah menjadi cara hidup dan budaya bagi masyarakatnya. Sebagai contoh, masyarakat Hindu percaya bahwa padi merupakan ciptaan khusus Dewa Wisnu yang diperintahkan untuk ditanam. Kemudian yaitu adanya potensi, peluang, ancaman, dan tantangan kawasan sawah. Nah, adapun di sini potensi kawasan sawah yaitu berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Namun dalam jangka panjang, perluasan areal lahan sawah mutlak diperlukan secara terkendali dan bijaksana, terutama untuk mengganti lahan-lahan sawah produktif yang dikonversi. Adapun peluang dari kawasan sawah ini yaitu berpeluang untuk usaha budidaya padi sawah menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan. Adapun juga ancamannya bagi kawasan sawah, konversi lahan sawah ke penggunaan non-pertanian seperti kompleks perumahan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan sarana publik dapat menimbulkan dampak negatif secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bagi ketahanan pangan nasional, konversi lahan sawah merupakan ancaman yang serius, mengingat konversi lahan tersebut sulit dihindari sementara dampak yang ditimbulkan terhadap masalah pangan bersifat permanen, kumulatif, dan progresif. Adapun juga tantangan bagi kawasan sawah yang dihadapi yaitu konversi lahan sawah ke penggunaan non-pertanian seperti perumahan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan sarana publik dapat menimbulkan dampak negatif. Bagaimana lahan sawah tetap dilestarikan agar tetap menstabilkan komoditi pangan nasional haruslah dijaga bersama-sama baik petani, masyarakat, dan pemerintah. Kemudian selanjutnya itu lahan basah buatan berupa tambak. Nah, di mana definisi tambak itu sendiri yaitu tambak merupakan lahan basah buatan berbentuk kolam berisi air payau atau air laut di daerah pesisir yang digunakan untuk membudidayakan hewan-hewan air payau, terutama ikan dan udang. Selanjutnya itu gambaran wilayah tambak di Indonesia. Nah, di mana wilayah Indonesia ini memiliki sumber daya alam pesisir dan lautan yang sangat berpotensial untuk dikembangkan. Apalagi di akhir-akhir ini sumber daya daratan yang selama ini menjadi
kemampuan hidup semakin menipis seiring dengan pertambahan penduduk dan proses pembangunan. Salah satu kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir yang dapat dilakukan adalah budidaya tambak. Budidaya tambak membantu para nelayan dan memperoleh hasil dengan kualitas dan kuantitas yang diinginkan tanpa merusak lingkungan dan keanekaragaman hayati. Kemudian ada pun ciri fisik, kimia, biologi, kawasan, dan interaksinya. Yang mana ciri fisik tambak yaitu elevasi calon lokasi tambak terdapat permukaan air laut harus selalu diperhatikan dalam penentuan lokasi tambak. Pada tambak-tambak tradisional, pengairannya sangat tergantung pada karakteristik pasang surut. Tambak harus dibangun pada lokasi yang elevasinya terletak di antara air pasang rata-rata dan air surut rata-rata. Lokasi tambak yang melebihi tinggi permukaan air pasang tertinggi akan sulit dialiri. Sedangkan lokasi tambak yang lebih rendah daripada tinggi permukaan air surut terendahnya akan sulit dikeringkan. Kemudian ciri kimia tambak. Nah, di mana ciri kimia tambak ini yaitu air mengisi tambak haruslah bersifat payau atau salinitas antara 5-25% bagi ikan bandeng dan antara 15-30% bagi udang. Salinitas air sangat diperlukan oleh pencampuran air laut, sungai, dan hujan. Kemudian adapun selain payau, air tambak juga harus agak alkalis, yaitu pH air 7,5-8,5. Air agak bisa mendorong proses pembongkaran bahan organik menjadi garam organik seperti amonia, nitrat, dan fosfat yang akan diserap sebagai bahan makanan oleh kelekap. Kemudian ada pun ciri biologi tambak, yang mana jenis-jenis tumbuhan tingkat tinggi yang hidup di tambak sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya. Pada tambak yang terletak jauh dari laut, jenis-jenis tumbuhan tingkat tinggi didominasi oleh tumbuhan darat. Yang dekat dengan laut didominasi oleh tumbuhan khas pesisir yaitu mangrove. Selanjutnya itu ada vegetasi penyusunnya. Nah, di mana tambak merupakan lahan basah buatan yang biasanya dibangun di daerah pesisir, sehingga kondisi ekologis tambak banyak memiliki kesamaan dengan kondisi ekologis daerah pesisir pada umumnya, termasuk keanekaragaman hayatinya. Namun, karena tambak merupakan ekosistem buatan yang dikontrol oleh manusia untuk tujuan tertentu, maka keanekaragaman hayati di tambak lebih terbatas dibandingkan di ekosistem pesisir yang bersifat alami. Adapun jenis-jenis flora yang tumbuh di tambak cukup beragam, yaitu dari tumbuhan tingkat rendah seperti fitoplankton, lumut, dan kelekap, dan tumbuhan tingkat tinggi seperti mangrove. Adapun satwa liar penghuni tambak. Nah, di mana keanekaragaman jenis fauna di ekosistem tambak sangatlah terbatas karena tambak sengaja dibuat untuk keperluan budidaya. Keberadaan hewan-hewan selain ikan dan udang budidaya dapat dianggap sebagai hama bagi kegiatan budidaya. Adapun jenis ikan liar yang ditemukan di tambak juga dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ikan buas dan ikan pesaing. Serta pada satwa liar penghuni tambak terdapat juga yaitu berudu. Selanjutnya yaitu adaptasi flora dan fauna pada daerah tambak. Nah, yang mana pada flora dan faunanya di tambak itu terdapat seperti pohon durian, kemudian ada belalang, faunanya belalang, dan floranya juga ada melati hutan. Adapun adaptasi flora dan faunanya yaitu sebagai vegetasi yang hidup di wilayah peralihan antara ekosistem daratan dengan ekosistem laut. Mangrove mampu mempertahankan hidupnya menghadapi pasang surut air laut dengan salinitas tinggi serta lumpur yang menjadi habitatnya. Hal ini karena tumbuhan mangrove melakukan adaptasi dengan membentuk struktur
yang khas sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Bentuk adaptasi selalu dilakukan oleh makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya. Yaitu yang mana makhluk hidup akan melakukan reaksi yang menunjukkan kemampuannya semaksimal mungkin dalam rangka menyesuaikan diri dan beradaptasi terhadap berbagai faktor lingkungan. Adapun pada tanaman makrop ini, adaptasi terhadap lingkungan payah ditunjukkan dengan terbentuknya sistem perakaran yang saling menjalin dengan kuat adanya akar napas serta struktur yang mampu bertahan terhadap kadar garam yang cukup tinggi. Adapun di sini ada flora yang durian, di mana dia beradaptasi dengan memiliki buah durian memiliki duri yang sangat tajam. Nah, duri yang sangat tajam itu digunakan sebagai mempertahankan dirinya dari musuh. Adapun juga belalang di sini beradaptasi dengan cara berkamuflase. Nah, selanjutnya itu fungsi kawasan tambak bagi makhluk hidup. Yang pertama itu sebagai habitat berbagai jenis hewan dan tumbuhan air, sebagai sumber plasma nutfah, menghasilkan berbagai sumber daya alam bernilai ekonomis, dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya itu potensi, peluang, tantangan, dan ancaman daerah tambak. Yang pertama yaitu potensi daerah tambak, yang mana tambak berpotensi menghasilkan berbagai sumber daya alam bernilai ekonomis. Tambak menghasilkan berbagai sumber daya alam perikanan khas pesisir berupa ikan dan hewan air lain seperti udang, kerang, dan kepiting. Kemudian ada peluang daerah tambak. Nah, di mana sistem budidaya ini telah meningkatkan biaya produksi meskipun tambak memang menjanjikan keuntungan yang besar. Hal ini menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan tambak dari petani ke pengusaha atau masyarakat bermodal besar. Dari jabaran di atas dapat diartikan bahwa dengan keberadaan tambak memberikan peluang usaha karena menjanjikan keuntungan besar, namun di sisi lain petani tradisional berpeluang juga untuk kehilangan mata pencariannya karena alih kepemilikan tersebut. Kemudian adalah adanya tantangan daerah tambak. Nah, di mana tantangan daerah tambak itu berupa pembukaan hutan mangrove untuk pertambakan telah mengganggu kehidupan berbagai satwa liar, termasuk kehidupan ikan dan udang liar yang sangat terkait dengan penyediaan benih bagi kegiatan tambak, serta menimbulkan abrasi pantai dan intrusi air laut ke daratan. Kemudian yang keempat itu adalah ancaman. Nah, di mana ancaman pada daerah tambak itu tidak terlepas dari kondisi iklim, meliputi curah hujan, suhu, arah, dan kecepatan angin. Hujan merupakan faktor iklim dominan yang mempengaruhi operasional tambak. Umumnya, semakin rendah curah hujan semakin baik. Sepanjang amplitudo pasang cukup ideal, kisaran maksimal 20 sampai 30 dm dan rataan amplitudo antara 11 sampai 21 dm. Dan pasokan air tawar dari sungai cukup memadai. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tambak. Pengelolaan dan konservasi daerah tambak. Dalam pengelolaan daerah tambak, tidak terlepas dari faktor utama kesesuaian lahan. Kesesuaian lahan untuk budidaya tambak adalah kandungan unsur atau senyawa penyebab kemasaman pada areal-areal tertentu. Unsur atau senyawa penyebab kemasaman yang dimaksud adalah pirit, bahan organik, besi, dan aluminium yang akhirnya dicerminkan dengan nilai SPOS yang relatif tinggi. Pengelolaan lahan terutama tanah yang dapat dilakukan untuk menurunkan potensi kemasaman tanah adalah melalui remediasi baik berupa pengeringan dan pembilasan tanah maupun melalui pengapuran. Prinsip remediasi melalui pengeringan dan pembilasan tanah adalah
pengeringan tanah untuk mengoksidasi pirit, perendaman untuk melarutkan dan menetralisir kemasaman atau menurunkan produksi kemasaman lanjut, dan pembilasan untuk membuang hasil oksidasi dan meminimumkan cadangan unsur-unsur beracun dalam tanah. Kemudian, salinitas air yang relatif tinggi yang biasanya terjadi pada musim kemarau juga menjadi salah satu faktor pembatas kesesuaian lahan untuk budidaya tambak. Kemudian ada konservasi daerah tambak. Dalam konservasi, yang pertama yaitu pengelolaan air, yang kedua pemupukan susulan, yang ketiga ada penggunaan probiotik, yang keempat penerapan biosekuritas. Masuk ke materi selanjutnya yaitu danau buatan atau bendungan atau dam. Bendungan dam merupakan bangunan dam yang didesain untuk menampung jutaan volume air yang bisa dimanfaatkan sebagai irigasi, tempat wisata, dan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA oleh penduduk di suatu wilayah. Bendungan juga memiliki pintu air yang dapat digunakan untuk mengurangi dan menampung debit air secara berkala. Bendungan atau dam adalah suatu konstruksi bangunan yang melintasi atau memotong sungai untuk menghalangi aliran air sehingga permukaan air naik dan membentuk danau buatan yang berfungsi sebagai pengendali dan penyimpan air. Bendungan terdapat bangunan pelimpah sehingga dapat berfungsi sebagai penampung air. Air yang dapat tertampung pada bangunan pelimpah ini berfungsi sebagai cadangan air bagi berbagai keperluan. Kemudian ciri fisik, kimia, dan biologi bendungan. Ciri fisiknya yaitu ciri-ciri bendungan sebagai berikut. Dibuat dengan tujuan tertentu. Adapun beberapa tujuan yang mendasari pembangunan waduk dan bendungan yaitu untuk irigasi, pemenuhan kebutuhan air minum, serta sarana rekreasi. Bendungan dapat membendung aliran sungai. Aliran sungai yang dibendung ini akan memenuhi cekungan sehingga terbentuklah danau buatan. Danau buatan ini biasanya dikelilingi oleh tembok sehingga terlihat lebih modern dibanding danau alami, serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang menjadi tujuan dibentuknya danau tersebut. Kemudian ada ciri kimianya. Yang pertama, oksigen terlarut. Oksigen terlarut adalah salah satu faktor penting dalam sistem perairan, karena hampir semua tumbuhan dan hewan yang hidup di dalamnya memerlukan oksigen untuk respirasi. Kemudian ada temperatur. Di dalam temperatur ada suhu. Suhu mempengaruhi proses anabolisme dan katabolisme ekosistem perairan danau. Kemudian ada lapisan epilimion, yaitu daerah permukaan perairan waduk paling atas, memiliki suhu hampir sama dengan suhu luar atau udara. Kemudian ada lapisan metalimnion, atau disebut juga daerah termokin, di mana terjadi penurunan suhu tiap unit kedalaman. Kemudian ada lapisan hipolimnion, lapisan paling bawah, memiliki suhu lebih rendah dibanding lapisan-lapisan di atasnya. Lapisan ini adalah tempat penguraian kotoran, bangkai-bangkai, dan bahan organik lainnya yang berjatuhan ke dasar perairan. Kemudian ada ciri biologi. Bendungan menerima masukan air secara terus-menerus dari sungai yang mengalirinya. Air sungai itu mengandung bahan organik dan anorganik yang dapat menyuburkan perairan. Suatu perairan yang mengandung banyak unsur hara atau nutrien dapat mendukung kehidupan organisme air, terutama fitoplankton. Fitoplankton menduduki tropik level pertama dalam rantai makanan, sehingga keberadaannya akan mendukung organisme tropik level selanjutnya.
Keberadaan fitoplankton dapat dijadikan sebagai indikator kondisi kualitas pertanian. Kemudian ada vegetasi penyusunannya. Bendungan didominasi oleh jenis-jenis ikan sungai dan ikan pemakan plankton. Hal ini disebabkan oleh perubahan tipe ekosistem dari ekosistem mengalir menjadi tergenang dan meningkatnya kesuburan perairan pada awal pembendungan yang memicu pertumbuhan plankton. Bendungan termasuk perairan tergenang sehingga bendungan merupakan perairan yang potensi bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan air. Keberadaan tumbuhan air di area bendungan sangat mempengaruhi mata rantai ekosistem sebagai salah satu unsur yang mendukung kehidupan ikan. Antara lain sebagai tempat berlindung, mencari makan, dan menjadi makanan bagi ikan-ikan tertentu. Kemudian ada satwa liar penghuni bendungan. Bendungan didominasi oleh jenis-jenis ikan sungai dan ikan pemakan plankton. Hal ini disebabkan oleh perubahan tipe ekosistem dari ekosistem mengalir menjadi tergenang dan meningkatnya kesuburan perairan pada awal pembendungannya yang memicu pertumbuhan plankton. Kelompok-kelompok fauna yang hidup atau terkait dengan keberadaannya ekosistem bendungan yaitu ikan betos, zooplankton, serangga, dan burung air. Adaptasi flora dan fauna pada daerah bendungan. Di dalam bendungan itu terdapat kayu apu dan ada fauna yaitu kambing. Kemudian potensi, peluang, tantangan, dan ancaman daerah bendungan. Sebelum itu, adapun fungsi dari kawasan bendungan bagi makhluk hidup, yaitu yang pertama, menampung air, mencegah bencana banjir, dan menanggulangi kekeringan. Dan yang B, menampung air irigasi. Kemudian potensi daerah bendungan. Bendungan Karangintan mempunyai potensi sebagai tempat wisata rekreasi, bahkan edukasi tentunya dengan dibuat sarana prasarana yang memadai, seperti tempat untuk nongkrong yang dibuat khusus, warung-warung untuk wisata kuliner, spot untuk para pemancing atau spot foto-foto. Kemudian ada peluang daerah bendungan. Bendungan mempunyai peluang untuk menampung air sehingga dapat dialirkan ke area pertanian atau digunakan untuk keperluan air minum industri. Kemudian ada tantangan daerah bendungan di Indonesia. Tantangan yang ada terkait dengan pembangunan bendungan adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai, yaitu bidang bendungan. Kemudian adapun ancaman daerah bendungan. Ancaman yang paling terasa dampaknya ialah jika musim kemarau berkepanjangan, membuat ketersediaan air menurun, sehingga harus dilakukan penghentian pelayanan pengairan yang tentu membuat kerugian bagi masyarakat. Kemudian ada pengelolaan dan konservasi daerah bendungan. Pengelolaan bendungan. Dalam pengelolaan, agar bendungan yang akan dibangun maupun yang sudah ada tetap terjaga dengan baik serta tidak menimbulkan masalah, maka perlu penanganan yang tepat berdasarkan konsepsi keamanan bendungan yang terdiri dari 3 pilar, yaitu keamanan struktur berupa aman terhadap kegagalan struktural, aman terhadap kegagalan hidraulis, dan aman terhadap kegagalan rembesan. Kemudian operasi pemeliharaan dan pemantauan dan kesiapsiagaan tindak darurat. Kemudian ada konservasi pada kawasan bendungan. Yang pertama, pemeliharaan pencegahan rutin. Yang kedua, pemeliharaan pencegahan berkala. Yang ketiga yaitu pemeliharaan luar biasa, dilakukan berdasar kebutuhan di luar jadwal pemeliharaan yang telah ditetapkan. Kemudian masuk ke materi selanjutnya yaitu situ dan embung. Adapun definisi dari situ dan embung. Situ adalah wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alami maupun buatan. Sumber airnya berasal dari mata air, air hujan, dan limpasan air permukaan.
situ terbagi menjadi dua, yaitu situ buatan dan situ alami. Sedangkan embung secara definitif merupakan kolam berbentuk persegi empat atau hampir persegi empat yang menampung air hujan dan air limpasan di lahan sawah tada hujan yang berdrainase baik. Yang kedua, ciri fisika, kimia, dan biologi bendungan dan waduk. Ciri fisik yaitu tanah merupakan himpunan mineral, bahan organik, dan endapan-endapan yang relatif lepas atau loss yang terletak di atas batuan dasar. Tanah terbentuk dari proses pelapukan batuan atau proses geologi lahan lainnya yang terjadi di permukaan bumi. Embung merupakan cekungan yang dalam di suatu daerah perbukitan. Adapun ciri kimia yaitu proses pembentukan tanah secara kimia diakibatkan adanya unsur-unsur kimia seperti oksigen, karbon dioksida, air, dan unsur lain yang mengandung asam. Ciri biologi yaitu ekosistem situ atau embung pada dasarnya menyerupai ekosistem danau, sehingga keanekaragaman hayati keduanya hampir sama. Terdapat flora dan fauna yang beraneka ragam, seperti tumbuhan air serta flora akuatik lain yang hidup di ekosistem situ atau embung adalah berbagai jenis fitoplankton. Kemudian yang ketiga yaitu vegetasi penyusun situ dan atau embung. Ekosistem embung berpusat pada penampungan air dengan segala proses biofisiknya. Kehidupan biota air tawar, evaporasi, infiltrasi, dan sedimentasi. Daerah tangkapan air dengan segala proses biofisiknya, yaitu vegetasi, ternak, fauna liar, dan pertanian. Di bagian hulu dan jaringan perpipaan, bak-bak air, dan pemanfaatan oleh masyarakat di bagian hilir. Di sini ada gambar dari embung Rawasari di Tarakan Lampung dan situ Wulukut. Adapun satwa liar penghuni situ atau embung. Satwa liar yang dapat ditemukan di kawasan situ atau embung antara lain ikan, burung air, reptilia, mamalia, amfibi, moluska, dan berbagai jenis zooplankton, beberapa jenis ikan, amfibi, dan moluska. Adapun adaptasi flora dan fauna pada daerah situ embung, yaitu ekosistem situ embung pada dasarnya menyerupai ekosistem danau, sehingga keanekaragaman hayati keduanya hampir sama. Adapun adaptasi flora dan fauna pada situ atau embung yaitu flora berdasarkan laporan penelitian yang dilakukan di beberapa situ di wilayah Jabodetabek. Jenis tumbuhan air yang biasa ditemukan pada ekosistem situ antara lain adalah eceng gondok, kiambang, teratai, ganggeng, kayu api, dan kangkung. Adapun fauna yaitu jenis fauna yang biasa ditemukan di ekosistem embung antara lain ikan, burung air, reptilia, mamalia, amfibi, moluska, dan berbagai jenis zooplankton. Kemudian ada fungsi dan manfaat situ atau embung. Yang pertama, fungsi ekologi habitat bagi berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Ekosistem situ dan embung merupakan tempat hidup, mencari makan, dan berkembang biak berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Bahkan beberapa jenis diantaranya merupakan jenis hewan dan tumbuhan yang endemik dan dilindungi. Kemudian ada pengatur fungsi hidrologis. Keberadaan situ dan embung sangat erat kaitannya dengan air dan siklus hidrologis di bumi. Kemudian ada menjaga sistem dan proses-proses alami. Keberadaan ekosistem situ dan embung dapat menjaga kelangsungan sistem dan proses-proses ekologi, geomorfologi, dan geologi yang terjadi di alam. Kemudian ada manfaat ekonomis situ atau embung. Penghasil berbagai jenis sumber daya alam bernilai ekonomis. Kemudian ada penghasil energi dan sarana wisata dan olahraga dan sumber air.
Kemudian ada situ dan embung, yaitu potensi, peluang, tantangan, dan ancaman daerah situ dan embung. Ekosistem situ sangat terkait dengan kondisi daerah aliran sungai, sehingga perubahan yang terjadi di daerah aliran sungai akan sangat mempengaruhi kelestarian situ. Sebagai contoh, peningkatan aktivitas pembangunan di bagian hulu seperti pembangunan perumahan, penebangan hutan, dan pertambangan akan menimbulkan erosi dan pada akhirnya dapat menyebabkan sedimentasi atau pendangkalan situ. Kemudian ada pengelolaan dan konservasi situ embung. Pengelolaan situ dapat dilakukan dengan kegiatan rehabilitasi. Situ perlu dilakukan untuk mengembalikan situ ke fungsi utamanya sebagai sumber air dan pengendalian banjir. Untuk konservasi ekosistem embung-embung di Timur Barat perlu dilakukan yang pertama, konservasi flora dengan cara mengutamakan jenis-jenis tumbuhan lokal baik yang berpotensi ekonomis maupun konservasi lingkungan. Kemudian ada konservasi tanah dengan cara konservasi vegetatif yang dikenal murah dan mudah dilakukan oleh petani. Dan ada juga konservasi sumber daya air di daerah tangkapan dengan cara kombinasi konservasi tanah dan air dan peningkatan efisiensi pemanfaatan air dengan teknologi budidaya tempat guna. Adapun telaga atau danau. Yang pertama, definisi telaga dan gambaran wilayah telaga di Indonesia. Telaga adalah semacam danau yang kecil di mana sinar matahari bahkan dapat mencapai dasarnya. Proses pembentukan telaga sama dengan proses pembentukan danau. Telaga memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan dengan danau. Adapun ciri fisika, kimia, dan biologi telaga. Ciri kimia yaitu telaga warna sendiri memiliki air yang bersifat asam dengan pH air yaitu 2,54. Ciri fisikanya yaitu derajat keasaman tanah di kawasan Telaga Warna terletak di Kabupaten Bogor dan Cianjur adalah 6,85 dengan suhu tanah sebesar 23 derajat Celcius dan kelembapan tanah 1%. Suhu udara di lokasi pengamatan 21,15 derajat Celcius dengan kelembapan udara sebesar 78%. Kemudian ciri biologinya yaitu fitoplankton merupakan organisme mikroskopik yang melayang-layang di permukaan air. Fitoplankton memiliki peranan penting yaitu berfungsi sebagai produsen primer perairan. Di situ ada Telaga Warna Dieng Wono. Kemudian ada satwa liar penghuni telaga. Satwa liar yang ada di kawasan Telaga Warna dan Telaga Pengilon yaitu burung. Burung merupakan satwa liar yang bisa ditemukan di berbagai tipe ekosistem. Tingkat penyebaran yang merata menjadikan burung sebagai sumber kekayaan hayati yang berperan dalam ekosistem dan peka terhadap perubahan lingkungan. Berdasarkan hasil pengamatan Ekowati, terdapat 60 jenis dari 31 famili burung yang ditemukan di kawasan Telaga Warna. Kemudian ada adaptasi flora dan fauna pada daerah telaga. Berdasarkan vegetasinya burung, insektivora sangat diuntungkan karena adanya ruang terbuka antar tajuk pohon yang sering dimanfaatkan oleh serangga untuk beraktivitas. Adaptasi fitoplankton memiliki peranan penting yaitu berfungsi sebagai produsen primer perairan, memiliki siklus hidup yang relatif pendek dan banyak spesies dari fitoplankton sensitif terhadap perubahan lingkungan. Fitoplankton memiliki sifat seperti tumbuhan yaitu dapat berfotosintesis. Hasil fotosintesis fitoplankton dimanfaatkan sebagai sumber energi bagi organisme pada tingkat trofik selanjutnya. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi materi selanjutnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi dan manfaat telaga.
Fungsi dari telaga yaitu sebagai tempat wisata, pemancingan, dan pengairan. Begitu pula dengan daerah sekitar Telaga Warna banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk lahan pertanian. Sedangkan Telaga Pengilon digunakan untuk irigasi lahan pertanian terutama pada musim kemarau. Adapun Telaga Menjer dimanfaatkan oleh warga penduduk sekitar untuk kepentingan wisata, pemancingan, pengairan, dan Telaga Menjer juga dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga air atau PLTA pada mulai tahun 1982 sampai sekarang. Kemudian ada potensi peluang, tantangan, dan ancaman daerah tersebut. Daerah sekitar Telaga Warna banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk lahan pertanian, sedangkan Telaga Pengilon digunakan untuk irigasi lahan pertanian, terutama pada musim kemarau. Oleh karena itu, dapat mengancam keberlanjutan Telaga Pengilon karena adanya penyusutan air di Telaga Pengilon secara drastis pada musim kemarau. Jika musim hujan tiba, air Telaga Pengilon mengalami pengeluapan sehingga air masuk ke Telaga Warna, begitu sebaliknya. Perubahan muka air pada telaga dapat mempengaruhi kestabilan fitoplankton yang ada di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya ada tentang pengelolaan dan konservasi daerah tersebut. Cara melestarikan telaga adalah sebagai berikut. Yang pertama dengan cara konservasi tanah di sekitar telaga. Yang kedua membuat sabuk hujan di sekitar lebih telaga. Yang ketiga tidak membuang limbah ke telaga. Konservasi telaga dilakukan dengan penanaman aneka tanaman buah yang akan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu penanaman simbolis sebanyak 300 bibit tanaman buah, dan untuk tahap berikutnya tersedia 1.200 bibit tanaman buah bantuan dari Jarum Foundation. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai irigasi. Penjelasan yang pertama mengenai definisi kawasan dan gambar wilayah itu di Indonesia. Irigasi merupakan kegiatan penyediaan atau pengaturan air untuk memenuhi kepentingan pertanian dengan memanfaatkan air yang berasal dari air permukaan dan tanah. Irigasi juga merupakan sejumlah air yang pada umumnya diambil dari sungai atau bendung yang dialirkan melalui sistem jaringan irigasi untuk menjaga keseimbangan jumlah air dalam tanah. Penjelasan kedua mengenai ciri-ciri fisik, kimia, biologi kawasan. Ciri fisik sistem irigasi dinyatakan 2 pengertian, yaitu jaringan irigasi dan daerah irigasi. Secara fungsional, jaringan irigasi dibedakan menjadi 4 komponen yang utama, yaitu bangunan, saluran, pembawa, saluran, pembuangan, dan petak yang dialiri. Penjelasan ketiga mengenai satwa liar penghuni irigasi. Salah satu satwa liar penghuni irigasi yaitu Epilachna admirabilis atau kumbang koksi. Nah, kemudian ada flora dan fauna penghuni di daerah irigasi. Flora yang pertama ada Cyperus rotundus L yang merupakan rumput teki. Yang kedua ada Musafara sidica atau pohon pisang, dan yang ketiga ada Thermia lapka L atau pohon ketapang. Kemudian faunanya ada Epilachna admirabilis atau kumbang koksi. Kemudian yang kelima ada penjelasan mengenai fungsi kawasan tersebut bagi makhluk hidup. Yang pertama membasmi tanaman.
Di sini membasmi tanaman dengan menggunakan air irigasi bertujuan untuk memenuhi kekurangan air di daerah pertanian pada saat air hujan kurang atau tidak ada. Fungsi yang kedua yaitu merambuk. Merambuk di sini adalah pemberian air yang tujuannya selain membasahi juga memberi zat-zat yang berguna bagi tanaman itu sendiri. Fungsi yang ketiga yaitu mengatur suhu. Tanaman dapat tumbuh dengan baik pada suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, sesuai dengan jenis tanamannya. Kemudian fungsi yang keempat yaitu membersihkan tanah atau memberantas hama. Maksud irigasi juga bertujuan untuk membasmi hama-hama yang berada di bersarang dalam tanah dan membahayakan bagi tanaman, sehingga pada musim kemarau sebaiknya sawah diberikan air agar sifat garamnya hilang. Kemudian fungsi yang kelima ada kolmatase. Kolmatase itu adalah pengairan dengan maksud memperbaiki atau meninggalkan permukaan tanah. Fungsi yang keenam yaitu menambah persediaan air tanah yang bertujuan menambah persediaan air tanah untuk keperluan sehari-hari. Kemudian penjelasan yang selanjutnya ada potensi, peluang, ancaman, dan tantangan. Potensi dan peluang. Potensi air tanah dan lahan kering serta pemanfaatannya untuk irigasi di wilayah Nusa Tenggara yang bertujuan ingin dicapai dari pengkajian ini adalah mendapatkan informasi mengenai pemanfaatan dan pengembangan air tanah untuk irigasi di lahan kering. Kemudian, ancaman dan tantangan. Ancaman dari perubahan iklim memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pertanian di lahan rawa. Dampak perubahan iklim pada sektor pertanian telah dirasakan, diantaranya variabilitas iklim yang ekstrim, sehingga menurunkan produksi akibat semakin menurunnya luas tanam maupun menurunnya produksi lahan. Kemudian tantangan utama yang dihadapi adalah era globalisasi, di mana cara bagaimana mengatasi kesenjangan yang semakin besar antara permintaan sumber daya alam, khususnya lahan dan air, yang diperlukan untuk mendukung produksi pangan dan kesediaan yang semakin langka. Kemudian ada penjelasan selanjutnya mengenai pengelolaan konservasi. Pengelolaan untuk daerah irigasi yaitu sebagai usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitas, dan peningkatan irigasi. Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan perkumpulan petani pemakai air sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian ada konservasi. Konservasi air pada prinsipnya adalah penggunaan air yang jatuh ke tanah seefisien mungkin dan pengaturan waktu aliran yang tepat, sehingga tidak terjadi banjir yang merusak pada musim hujan dan terdapat cukup air pada musim kemarau. Konservasi air dapat dilakukan dengan A. Meningkatkan pemanfaatan dua komponen hidrologi, yaitu permukaan tanah dan air tanah. Dan yang B, yaitu meningkatkan efisiensi pemakaian air irigasi. Kemudian, lahan basah buatan selanjutnya yaitu mengenai kanal. Di sini ada Anjir, Antasan, dan Handil Saka. Penjelasan pertama mengenai definisi kawasan dan gambar wilayah itu di Indonesia. Saluran atau kanal merupakan lahan basah buatan berupa perairan mengalir. Istilah saluran atau kanal bisa digunakan untuk menyebut perairan mengalir buatan yang berukuran besar atau lebar.
Kearifan lokal yang memberikan gambaran mengenai kearifan tradisi masyarakat dalam mendayagunakan sumber daya alam dan sosial secara bijaksana yang mengacu pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Kearifan lokal dalam pengelolaan air yang dilakukan oleh petani gambut merupakan informasi penting untuk memperkaya sistem pengelolaan lahan gambut yang berwawasan lingkungan. Kemudian, pada kawasan kanal terdapat 3 sistem. Yang pertama ada sistem handil, di mana penerapan sistem handil diawali dengan usaha pembukaan lahan dengan merintis dan menebang pohon-pohon besar. Kata handil sendiri berasal dari kata andil dalam bahasa Belanda yang artinya kerjasama atau gotong royong. Handil dibuat mengarah tegak lurus dari pinggir sungai ke arah pedalaman sejauh 2-3 km dengan kedalaman 0,5 sampai 1 meter dan lebar 2-3 meter. Sistem handil memanfaatkan apa yang diberikan alam berupa tenaga pasang surut untuk mengalirkan air sungai ke lahan pertanian yang kemudian mengeluarkannya ke arah sungai jika surut sehingga handil dapat berperan sebagai saluran irigasi dan drainase. Sistem handil merupakan sistem irigasi dan drainase pada lahan pasang surut yang sederhana dan penting untuk lahan pertanian khususnya persawahan. Yang kedua ada sistem anjir atau kanal. Pembuatan sistem anjir atau kanal yang menghubungkan 2 sungai besar yang awalnya bertujuan agar akses ke lahan rawa dapat dilakukan dengan mudah. Sistem ini terdiri dari saluran utama atau primer atau disebut main kanal, saluran sekunder atau disebut kolektor kanal, dan saluran tersier atau saluran cabang. Sistem yang ketiga yaitu ada sistem saka. Saka sendiri yaitu saluran tersier untuk menyalurkan air yang biasanya diambil dari handil. Saka juga merupakan saluran air yang lebih kecil dari handil dan merupakan milik perorangan. Ciri-ciri fisik, kimia, biologi kawasan. Secara fisik, kanal di lahan gambut merupakan tanah organosol atau tanah histosol yang umumnya selalu jernih atau terendam sepanjang tahun kecuali di drainase. Kemudian penjelasan yang ketiga melalui satwa liar penghuninya. Satwa liar yang ada pada sistem saka yaitu ada Deuteria viridans atau laba-laba hijau dan Ischanura heterostita atau capung jarum ekor biru. Kemudian ada flora dan fauna di daerah kanal. Flora di sekitar kanal yang pertama ada Lobhaterum gracile B yaitu rumput bambu. Yang kedua ada Cocos nacifera L atau pohon kelapa, dan yang ketiga ada Mimosa pudica L atau putri malu. Kemudian fauna yang terdapat di daerah kanal yang pertama ada Peucetia viridans atau laba-laba hijau. Yang kedua ada Ischanura heterostita atau capung jarum ekor biru. Nah, fungsi kawasan itu bagi makhluk hidup yang pertama yaitu mencegah banjir, yang kedua mengalirkan kotoran, yang ketiga mengaliri areal pertanian atau mendukung kegiatan pertanian, yang keempat sebagai habitat berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Kemudian yang keenam ada potensi, peluang, ancaman, dan tantangan. Yang pertama ada potensi dan peluang.
Pada daerah rawa memiliki beberapa keunggulan. Beberapa keunggulan lahan rawa yang dapat dipahami bila diusahakan sebagai lahan pertanian. Yang pertama yaitu lokasinya biasanya terdapat di sepanjang tepian sungai atau dalam delta, lahannya luas dan datar. Yang kedua, suhunya sesuai pertumbuhan tanaman daerah dataran rendah. Yang ketiga, mendapat cukup sinar matahari. Yang keempat, tersedianya bahan organik dan pemupukan berkala oleh air laut yang telah diencerkan. Yang kelima, ada air terdapat melimpah hampir sepanjang tahun sehingga dengan mekanisme pasang surut, pengairan dapat dilakukan tanpa pembuatan bangunan irigasi yang mahal. Kemudian yang keenam, ada saluran-saluran yang dapat berfungsi sebagai sarana transportasi yang mudah, membantu pengembangan wilayah dan pemerataan penyebaran penduduk. Kemudian ada ancaman dan tantangan. Masalah paling serius yang terdapat terhadap keberlangsungan lahan basah yaitu pemanfaatan yang tidak berkelanjutan atau unsustainable use of wetlands resources. Karena itu perlu upaya untuk menjaga lahan basah agar terus lestari, dan pelaksanaan pelestarian juga harus terus dibenahi agar tidak terjadi pengurangan atau perusakan lahan basah lebih jauh dari masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga ada pengelolaan dan konservasi. Pengelolaan pada kanal atau lahan gambut mempunyai kompleksitas tersendiri dan melibatkan banyak pihak, antara lain yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri. Penanganan lahan harus dilakukan secara komprehensif dan perlu kerjasama atau kolaborasi para pihak. Salah satunya adalah kepentingan dalam upaya tersebut adalah perlu perlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan gambut melalui berbagai bentuk program seperti program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kemudian ada konservasi. Berdasarkan konservasi Ramsar, lahan basah adalah daerah-daerah rawa termasuk rawa bakau atau mangrove, payau, lahan gambut, dan perairan baik alami ataupun buatan dengan air yang tergenang maupun mengalir yang berupa air tawar, payau, dan asin. Lahan basah merupakan aset terpenting bagi lingkungan hidup karena memiliki ekosistem yang produktif dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Sekian presentasi dari saya lanjutkan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan materinya. Dan di akhir presentasi hari ini, kami akan menampilkan sebuah video penjelasan singkat mengenai lahan basah buatan. Dan kami akhiri, salah hilap mohon maaf, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.